Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita mulai masuk ke bab baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Baik, di bab 2 kali ini, pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian persamaan kuadrat. Di mana ketika kalian sudah belajar tentang pengertian persamaan kuadrat, kalian akan dapat mengenali pengertian persamaan kuadrat berbagai bentuk dan variabel. Yang kedua, kalian akan bisa membedakan akar dan yang bukan akar persamaan kuadrat. Bab persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, serta X itu disebutnya peubah atau variabel. Kita lihat di sini ada A, B, dan C. A adalah koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien X, dan C adalah konstanta, ya disebutnya. Ada A, itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut. Kita akan belajar menentukan nilai A, B, dan C dari sebuah persamaan kuadrat. Diberikan contoh A, contoh B, contoh C, dan contoh D. Di slide sebelumnya, kalian sudah tahu bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A adalah koefisiennya X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Lihat di sini di soal A, X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. A, B, C-nya kita lihat A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya dia tidak ada ya, koefisien X-nya tidak ada, B-nya berarti sama dengan 0. Dan C-nya adalah negatif 3. Kemudian di soal B, kita lihat A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, dan C-nya, C adalah konstanta, ya. Konstantanya dia tidak ada di sini, berarti C-nya sama dengan 0. Ya, kemudian soal C. 10 ditambah X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. A-nya sama dengan 1. B-nya negatif 6. C-nya adalah 10. Perhatikan ya, A adalah koefisiennya X kuadrat. Berarti 1. B adalah koefisiennya X. Nilai B adalah negatif 6, sedangkan C adalah konstanta. Konstantanya adalah 10. Selanjutnya, soal D, 12X dikurang 5 ditambah 3X kuadrat. Kita bisa lihat nilai A-nya sama dengan 3, B sama dengan 12, dan C sama dengan negatif 5.
Lihat di sini ya. A adalah koefisiennya X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Contoh berikutnya, kita masih belajar menentukan nilai A, B, dan C, tapi soal yang disajikan bentuknya belum bentuk baku, jadi belum dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Diberikan soal A, soal B, dan soal C. Sekarang lihat soal A. 2X kuadrat sama dengan 3X dikurang 8. Nah, cara agar kita bisa menuliskan dalam bentuk baku adalah kedua ruas ditambah dengan min 3X ditambah 8. Atau yang mudah adalah pindah ruas ya. 2X kuadrat ya, lihat. Ini kedua ruas ditambah dengan min 3X ditambah 8. Oke. Selanjutnya, 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 8. Ruas kanan sudah sama dengan 0 ya. 3X dikurang 3X min 8 ditambah 8. Kalau sudah jadi bentuk AX kuadrat plus BX ditambah C, berarti dia bentuknya sudah baku. Sekarang kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya 8. Kemudian sekarang soal yang B. X kuadrat sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat min 3X ditambah 1. X kuadrat sama dengan, ini kita kalikan dulu ya dengan sifat distribusi menjadi 2X kuadrat, 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali min 3X min 6X, 2 dikali 1 sama dengan 2. Setelah itu, biar satu ruasnya menjadi sama dengan 0, maka kedua ruas harus dikurangi dengan X kuadrat. X kuadrat, ya. Yang ini dikurangi X kuadrat, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi X kuadrat. Ini ya. Ya. Kemudian menyebabkan ruas kiri menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 2. Dari mana 0? X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini 2X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya, yang lainnya mengikuti. Kalau sudah seperti ini sudah kelihatan bentuk bakunya. Kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 6, dan C sama dengan 2. Di soal yang C, kita lihat 2X dikurang 3 sama dengan 5 per X. Nah, ini kedua ruas harus kita kalikan dengan X. Ya, harus kita kalikan dengan X. Kenapa? Agar, lihat, 2X min 3 dikalikan X menjadi 2X dikurang 3 dikali X. Kemudian 5 per X dikali X, maka X-nya hilang ya, atas sama bawahnya dicoret nih. Nah, ini ada X seharusnya. Oke.
dia bisa dicoret. Ya. Sehingga di baris kedua 2x dikurang 3 dia perkalian 2x dikali x 2x kuadrat min 3 dikali x min 3x sama dengan 5. Kemudian 5-nya pindah ruas, ya. 5 pindah ruas menjadi 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk baku, maka kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya adalah negatif 5. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis persamaan kuadrat. Ya, jenis persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama adalah persamaan kuadrat asli. Yang kedua ada persamaan kuadrat murni. Dan yang ketiga ada persamaan kuadrat tak lengkap. Perhatikan contoh berikut. Ada contoh A, B, dan C. Contoh A, diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kita bisa lihat, kita bisa tentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, lihat, A-nya 2, A-nya 2, B-nya negatif 6, C-nya 5. Nah, lihat, persamaan kuadrat ini disebut persamaan kuadrat asli. Kenapa? Karena nilai A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi persamaan kuadrat asli adalah persamaan kuadrat yang nilai A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya sama dengan 1, ya. B-nya dia tidak ada, B itu adalah koefisien X, dia di sini tidak ada. B-nya sama dengan 0, dan C-nya konstanta, C-nya sama dengan negatif 4. Nah, persamaan kuadrat seperti ini disebut persamaan kuadrat murni. Karena A dan C-nya tidak sama dengan 0, tapi B-nya sama dengan 0. Oke, diulangi. Ada jenis persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai A dan C-nya tidak sama dengan 0, tapi nilai B-nya sama dengan 0. Soal yang ketiga, contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 9x sama dengan 0. Kita lihat. Nah, di sini A-nya sama dengan 1, koefisiennya x kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan negatif 9, koefisiennya x. C-nya dia tidak ada, sehingga C-nya sama dengan 0. Persamaan kuadrat seperti ini disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Karena nilai A dan B-nya tidak sama dengan 0, akan tetapi nilai C-nya sama dengan 0. Ya, persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai A dan B-nya tidak sama dengan 0, sedangkan nilai C-nya sama dengan 0. Ibu ulangi sedikit, jenis persamaan kuadrat ada persamaan kuadrat asli. Yang dimaksud persamaan kuadrat asli adalah persamaan kuadrat yang nilai A, B, dan C-nya tidak sama dengan 0. Jadi semuanya ada nilai A, B, dan C-nya. Kemudian ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni, nilai A dan C-nya tidak sama dengan 0, akan tetapi nilai B-nya sama dengan 0. Sedangkan persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai A dan B-nya sama dengan 0, akan tetapi nilai C-nya sama dengan 0.
Nah, sekarang kalian perlu ingat, ini sudah dipelajari di konsep aljabar sebelumnya di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Nah, jika ada A ditambah B kuadrat, maka dia diprosesnya menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jika kita menemukan A dikurang B kuadrat, maka penjabarannya menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Jika ada A ditambah B dikali P tambah Q, maka penjabarannya menjadi AP ditambah BP ditambah AK ditambah BQ. Yang terakhir, jika ada A ditambah B dikalikan dengan A kurang B, maka menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini untuk diingat saja ya. Kita akan lihat contoh berikut. Ya, ada dua contoh. Nyatakan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat, kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Lihat di soal ini, kita pakai konsep yang sebelumnya ya, yang harus kalian ingat. Ada X dikurang 1 kuadrat, dalam kurung X dikurang 1 kuadrat, sama dengan X min 2. Kemudian yang B, 2 dikurang X dikali X tambah 3 sama dengan 2 dalam kurung X min 3. Nah, pembahasannya bisa kalian lihat. X dikurang 1 kuadrat sama dengan X min 2. Oke, di sini X min 1 X min 1 kuadrat itu kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan X min 2. Kemudian X min 2-nya pindah ruas menjadi min X tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, lihat X kuadrat min 2X min X menjadi min 3X plus 1 ditambah 2 menjadi plus 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini sudah bentuk baku, kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi bagaimana nilai A-nya? Ya, betul. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 3. Soal yang B. Nah, diberikan contoh, dalam kurung 2X dikali dalam kurung X tambah 3 sama dengan 2 dalam kurung X min 3. Ya, yang kita lakukan adalah 2 dikali X, 2X. Ya, lihat. 2 dikali X, 2X. Kemudian min X dikali X, min X kuadrat. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6, min X dikali 3 sama dengan min 3X. Yang ini juga sama. 2 dikali X, 2 dikali min 3. Nah, menghasilkan min X kuadrat, min X tambah 6 sama dengan 2X min 6. Kemudian, ini seperti apa? 2X min 6-nya kita pindah ruas ya, pindah ruas ke sana. Hasilnya menjadi min X kuadrat, min 3X ditambah 12 sama dengan 0. Kalau sudah begini kita bisa menentukan A, B, dan C-nya karena dia bentuknya sudah bentuk baku ya, sudah bentuk baku yang ini. A-nya
Betul, negatif 1. B-nya ya min 3 dan C-nya sama dengan 12. Alhamdulillah, materi pertemuan ke-6 sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tes pemahaman. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.